Pada video kali ini kita akan mempelajari tutorial mengenai klasifikasi citra daun jeruk menggunakan algoritma support vektor mesin. Jadi langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita siapkan data, baik itu data latih maupun data uji. Kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai folder direktori kerja. Kita letakkan di sini data latih maupun data uji. Nah, data latih ini di sini kita menggunakan citra daun jeruk. Jadi ada dua jenis daun jeruk di sini, yaitu daun jeruk Bali, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah daun jeruk purut, bentuknya seperti ini. Sekilas hampir mirip, tetapi untuk daun jeruk purut ini ukurannya lebih kecil. Di sini kita mempunyai 10 citra daun jeruk Bali dan 10 citra daun jeruk purut, sehingga kita punya total 20 citra pada data latih. Sedangkan pada data uji kita mempunyai 7 citra daun jeruk Bali dan 7 citra daun jeruk purut, sehingga total ada 14 citra pada data uji. Jadi kedua jenis daun jeruk tersebut yang akan kita olah sehingga dapat mengklasifikasikan mana citra yang merupakan daun jeruk Bali dan mana citra yang merupakan daun jeruk purut, seperti itu. Langkah-langkah pemrogramannya, jadi begitu data latih dan data uji ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka kedua data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Kita awali pemrogramannya dengan membuat pemrograman untuk pelatihan dengan cara mengklik icon blank script atau new script seperti ini yang ada di pojok kiri atas. Kita klik saja, maka kita nanti bisa menuliskan codingnya di sini di editor ini. Seperti biasa, untuk pengkodingannya kita awali dengan memberikan perintah clc clear close all dan warning of all. Penjelasan dari masing-masing perintah tersebut sudah pernah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya, sehingga bisa dipelajari. Kita awali dengan menetapkan nama folder. Kita deklarasikan variabel nama folder. Di sini nama folder yang ingin kita olah adalah data latih. Nama folder. Jadi ini data latih ini yang akan kita olah. Kita lanjutkan dengan membaca nama file yang
berekstensi .jpg. Perintahnya adalah kita deklarasikan sebuah variabel yaitu nama file, dir, direktorinya adalah kita gabungkan dengan perintah full file yaitu nama folder dengan semua file yang berekstensi .jpg seperti ini. Ini kita perbesar saja. Selanjutnya kita baca jumlah file yang berekstensi .jpg, tentunya yang ada di dalam folder data latih. Kita deklarasikan variabel jumlah file yaitu number of element dari nama file. Kemudian kita lakukan inisialisasi variabel data latih. Data latih ini kita inisialisasi dengan sebuah matriks yang berisi angka 0 dengan jumlah baris sebanyak jumlah file, jumlah kolom sebanyak 2, karena kita nanti akan melakukan ekstraksi ciri terhadap citra pada data latih dengan menggunakan dua ciri. Dua ciri itu apa saja? Nanti kita simak. Selanjutnya kita lakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Tentunya seluruh file itu seluruh file yang berekstensi .jpg yang ada pada folder data latih. Kita berikan perulangan di sini. For k sama dengan 1 sampai jumlah file. Kita lakukan pembacaan citra, membaca file citra RGB. Perintahnya img imread. Jadi imread merupakan function di dalam MATLAB untuk membaca citra. Kita gabungkan antara nama folder dengan nama file pada urutan ke K. Kita ambil nama filenya seperti ini. Sampai di sini kita tutup dulu dengan N. Kita ingin melihat tampilan dari citra RGB yang ada pada folder data latih. Kita coba running pertama kali. Di sini kita diminta untuk menyimpan script yang sudah kita buat. Kita simpan di sini misalnya dengan nama pelatihan. Kita klik save. Nah, maka akan muncul file-file yang berekstensi .jpg yang ada pada folder data latih. Seperti itu. Jadi total ada 20 citra di situ. Ini kita nonaktifkan saja supaya tidak muncul gambarnya. Selanjutnya kita lakukan
meresize ukuran citra menjadi 10% ya, 10% ukuran semula. Perintahnya adalah img resize menggunakan function imresize img, 0,1. Jadi 0,1 dengan 10% itu sama. Jadi setelah di resize ukurannya menjadi 10% ukuran semula, maka ukuran citra itu akan menjadi kecil. Kita coba lihat. Nah, jadi citra yang dibaca itu ukurannya akan menjadi kecil. Resize ini kita lakukan tujuannya untuk mempercepat komputasi. Jadi di sini kita gunakan 10% ukuran semula. Bisa kita variasikan. Misalnya menjadi 20%, 30% dan seterusnya. Selanjutnya kita lakukan konversi citra. Citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel gray image. Kita berikan kelas data di sini, yaitu kelas double RGB to gray dari img resize. Jadi perintah untuk mengkonversi citra RGB to gray itu kita gunakan function RGB to gray, sedangkan double itu untuk mengubah kelas data yang semula kelas data 8 bit kita ubah menjadi kelas double, sehingga ring nilai pikselnya menjadi 0 sampai 1 supaya bisa disegmentasi menggunakan algoritma yang kita gunakan. Di sini kita gunakan algoritma segmentasi, yaitu algoritma K-means clustering. Melakukan segmentasi citra menggunakan algoritma K-means clustering. Kita deklarasikan number of class di sini kita gunakan 2 kelas saja karena kelas objek dengan kelas background. Jadi asumsinya hanya ada 2 kelas, yaitu kelas region object ini dan juga kelas region background yang berwarna putih. Seperti itu. Jadi kita deklarasikan jumlah kelasnya ada 2. Kemudian kita tentukan inisialisasi centroid dari algoritma K-means. Kita inisialisasi dengan angka 1 sebanyak number of classes, sebanyak jumlah kelasnya. Untuk kolomnya kita 1 karena yang akan kita olah hanya nilai gray level dari citra
grayscale. Maka kita akan mendapatkan indeks hasil dari algoritma K-means gray image. Nah, di sini kita ubah matriks dari citra grayscale, kita ubah jadi vektor menggunakan perintah seperti ini. Kita tentukan banyaknya klaster, yaitu sebanyak 2. Untuk awalnya kita awali dari inisial centroid seperti ini. Maka kelas image jadi citra yang sudah terklaster, kita kembalikan lagi bentuk vektor menjadi bentuk matriks. Reshape indexes kita sesuaikan dengan ukuran dari citra grayscale semula seperti ini. Setelah itu kita lakukan inisialisasi. Variabel, kelas, dan area. Jadi kelas itu kita inisialisasi dengan bilangan 0 atau angka 0 dengan ukuran sama seperti ukuran dari citra grayscale, jadi berbentuk matriks ini. Sedangkan area di sini yang dimaksud adalah luas dari masing-masing cluster, yaitu banyaknya kelas, number of classes, banyaknya kolom 1. Maka kita berikan perulangan for n sama dengan 1 sampai banyaknya kelas, kita cari kelasnya, ambil semua baris, semua kolom, tetapi hanya urutan ke n saja. Kita cari kelas image yang nilainya sama dengan n. Setelah itu kita hitung luas dari region cluster tersebut dengan perintah sum, itu untuk menjumlahkan seluruh pixel 2 kali sumnya karena berbentuk matriks 2 dimensi. Kelas kita ambil semua baris, semua kolom pada urutan ke n. Setelah kita hitung luas dari masing-masing region cluster, kemudian kita cari region atau daerah yang memiliki luas terkecil atau minimal. Jadi kan ini tadi kita tentukan 2 region tadi, 2 cluster, yaitu cluster background dan cluster object atau foreground. Kita tahu bahwa region object atau region foreground ini yang berbentuk daun ini memiliki luas lebih kecil daripada background, sehingga kita cari saja cluster yang memiliki luas terkecil, maka nanti kita akan memperoleh region dari object atau region dari foreground. Min area
min area seperti ini. Maka kita akan memperoleh objek yaitu kelas image yang memiliki nilai min area. Apakah itu klaster 1 ataukah klaster 2? Selanjutnya kita lakukan operasi morfologi. Yaitu filling holes untuk menutup lubang yang muncul pada hasil clustering. Perintah yang digunakan adalah kita deklarasikan variabel bin infill objek, kita isi lubangnya supaya tidak bolong, maka kita tutup. Sampai di sini kita coba lihat hasil citra biner hasil segmentasi di sini. Kita lihat satu dulu saja. Nah, seperti ini. Ini adalah citra biner hasil segmentasi menggunakan algoritma K-means clustering. Yang berwarna putih itu merepresentasikan dari objek, sedangkan yang berwarna hitam merepresentasikan background. Seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan dengan ekstraksi ciri. Melakukan ekstraksi ciri. Di sini kita gunakan function region property, region props seperti ini. Dari citra biner itu kita ambil area atau luas, kita ambil perimeter atau keliling, dan kita ambil eccentricity seperti ini. Kita hitung luas dari objek hasil segmentasi stats.area perimeter, maka stats.perimeter, sedangkan eccentricity stats.eccentricity. Kemudian kita hitung parameter metrik. Metrik itu tingkat kebulatan dari suatu objek, dirumuskan 4 kalikan pi dikalikan dengan area, kemudian dibagi dengan kuadrat dari keliling. Seperti ini. Setelah itu kedua nilai ciri ini yaitu metrik dan eccentricity kita masukkan ke dalam variabel data latih yang sebelumnya sudah kita inisialisasi di awal ini. Jadi dua ini berisi metrik dan eccentricity. Data latih pada baris KK kolom yang pertama kita isi dengan metrik. Data latih pada baris KK kolom kedua kita isi dengan eccentricity seperti ini.
Sampai di sini kita coba running, muncul error di sini. Ini kita klik, ini P-nya kurang besar, mestinya pakai P besar. Setelah kita run, kita tunggu. Nah, maka akan muncul variabel data latih pada workspace di sini. Jadi kolom yang pertama ini menunjukkan nilai metrik dari masing-masing citra pada folder data latih. Sedangkan kolom yang kedua ini menunjukkan nilai eccentricity dari masing-masing citra pada data latih. Setelah itu kita susun variabel target latih, menetapkan target latih. Kita inisialisasi variabel target latih dengan kelas cell. Jadi kelas cell itu nanti kita isi dengan string sebanyak jumlah file. Kolomnya kita isi dengan satu kolom saja. For kita berikan perulangan 1 sampai 10. Maka target latih ini pada urutan ke kita isi dengan Bali. Sedangkan pada urutan ke 11 sampai 20 kita isi dengan urut atau jeruk purut sesuai dengan data latih di sini, atau kita lihat sesuai dengan nama file di sini. Nah, ini dari yang dibaca, jadi 1 sampai 10 di sini merupakan daun jeruk Bali, sedangkan 11 sampai 20 merupakan kelas daun jeruk purut seperti ini. Maka kita pasang target latih belum ada, kita run dulu. Kita cari target latih di sini. Nah, maka ini 1 sampai 10 adalah kelas daun jeruk Bali, sedangkan 11 sampai 20 kelas daun jeruk purut seperti ini. Sedangkan ciri yang diekstrak tadi ini tadi 1 sampai 20. Artinya berarti 1 sampai 10 di sini ini merupakan nilai metrik dan eccentricity dari daun jeruk Bali. Sedangkan ini 11 sampai 20 ini merupakan nilai metrik dan eccentricity dari daun jeruk purut seperti ini. Data ini yang akan kita gunakan sebagai nilai masukan pada algoritma klasifikasi menggunakan support vektor mesin. Selanjutnya kita lakukan pembentukan model SVM atau support vektor mesin. Kita deklarasikan kernelnya. Di sini kita gunakan polinomial untuk kernel. Selain polinomial, kita bisa gunakan yang pertama adalah linear, kemudian Gaussian, dan polinomial.
kita bentuk model SVM dengan perintah fit classification SVM, fit CSVM, dengan masukan berupa data latih. Jadi data latih berisi nilai metrik dan eccentricity hasil ekstraksi jari. Kemudian kita tetapkan target latih, kemudian kita set kernel functionnya, kita gunakan kernel polinomial tadi. Kemudian kita lakukan standarisasi data. Seperti ini. Kemudian tinggal kita baca saja kelas keluaran hasil dari pelatihan. Maka kelas keluaran adalah perintahnya menggunakan function predict seperti ini, MDL dengan masukkan data latih. Sampai di sini kita coba running dulu. Oh, muncul error standardize. Ini kurang huruf D di standar sampai di belakangnya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Jadi kalau kita ingat tadi target dari pelatihan itu adalah 10 data pertama merupakan daun jeruk bali, 10 data kedua merupakan daun jeruk purut. Sedangkan kelas keluaran hasil klasifikasi SVM, nah di sini 1 sampai 10 mestinya bali semua, sedangkan 11 sampai 20 mestinya purut semua. Tetapi di sini ada satu saja data yang salah di sini. Jadi ini mestinya adalah daun jeruk bali, tetapi keluaran dari SVM adalah daun jeruk purut. Berarti salah satu di sini. Dari 20 data ada satu yang salah. Berarti akurasinya 19/20 kali 100%, atau ketemunya 95%. Selanjutnya kita coba menampilkan scatter plot atau plot dari SVM 2 dimensi scatter. Kita deklarasikan diameter 0,02, kemudian X1 grid, X2 grid, mesh grid itu untuk membuat sebaran dari data, min dari data latih kita ambil sebagai sumbu X atau nilai metrik sampai kelipatannya D sampai max dari nilai metriknya. Kolom kedua ya, ini masih kolom pertama metrik. Setelah itu
kita buat sebaran sumbu Y-nya. Ini data latih, ambil semua baris, hanya kolom yang kedua dengan kelipatan D sampai nilai max dari data latih kolom yang kedua atau eccentricity. Seperti ini. Selanjutnya, maka X grid kita gabungkan saja. X1 grid kita jadikan vektor dengan X2 grid. Selanjutnya kita hitung skor predik dari MDL dengan X grid. Seperti ini. Kemudian kita lakukan plot data, perintahnya figur. Untuk menampilkan figur, kita isi plot yang pertama sampai yang kedua adalah G scatter atau grup scatter. Sumbu X-nya yaitu metrik. Kolom yang pertama ini metrik. Kemudian sumbu Y-nya kita gunakan eccentricity. Grupnya kita tetapkan targetnya. Kita berikan warna merah dan biru. Untuk markernya kita buat titik seperti ini. Kemudian kita timpa. Untuk plot yang ketiga adalah kita plot support vektornya. Data latih MDL dot is support vektor. Kita ambil yang pertama yaitu metriknya, kemudian kita ambil eccentricity-nya sebagai sumbu Y. Kita berikan warna hitam, markernya berbentuk lingkaran karena support vektor umumnya digambarkan berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir kita tampilkan hyperplane-nya X1 grid dengan X2 grid. Reset scores yang kedua dengan ukuran dari X1 grid kemudian titik inisialnya 0,0 kita berikan warna hitam untuk garis hyperplane. Kita berikan keterangan legendnya. Yang pertama adalah kelas Bali, kemudian kelas jeruk purut,
Kemudian yang ketiga, support vektor. Kita berikan keterangan sumbu X-nya adalah metrik, keterangan sumbu Y adalah eccentricity. Kemudian kita berikan judul kernel function adalah kernel yang kita pilih. Kemudian kita berikan perintah hold off. Jadi proses penimpaan sudah selesai. Kita coba running dulu. Muncul error. Ini ada tanda baca yang kurang di sini. Kurang satu tutup kurung. Kita running kembali, kita tunggu. Nah, muncul grafik sebaran dari data latih. Jadi yang berwarna merah itu adalah data latih jeruk bali, yang berwarna biru data latih jeruk urut. Sedangkan yang hitam ini merupakan hyperplane, garis hitam ini. Sedangkan yang berbentuk lingkaran hitam, yang di lingkaran hitam itu merupakan support vektor. Jadi data-data yang mempengaruhi pembentukan dari hyperplane itu support vektor. Di sini kalau kita lihat, hyperplane ini memisahkan dua kelas, merah dan biru. Tapi di sini ada satu data yang mestinya di atas garis hyperplane itu biru semua. Jadi dia merupakan kelas jeruk purut. Tetapi di sini ada satu data yang dikatakan di sini adalah merah atau bali. Ini kalau kita lihat dulu ya, kita cek dulu MDL-nya. Kemudian kita cari ini predictor name. Oh, X1, X2. Nah, ini kelas name. Nah, ini kelas yang pertama adalah jeruk bali, kelas yang kedua adalah jeruk purut. Di sini jadi harusnya di sini adalah jeruk bali karena dia berwarna merah, tetapi dipisahkan oleh hyperplane, dia berada di atas. Terbacanya adalah jeruk purut, seperti itu. Jadi sebenarnya dia berwarna merah, yaitu jeruk bali, tetapi gara-gara ada di atas hyperplane sehingga terbacanya jeruk purut, seperti itu. Sehingga terdapat kesalahan di situ. Terakhir kita lakukan perhitungan akurasi. Operasi pelatihan kita deklarasikan variabel jumlah benar yaitu 0. Kita berikan perulangan 1 sampai jumlah file. Jika is equal, kelas keluaran itu sama dengan target latih, maka jumlah benar ini akan kita akumulasi. Kita tambahkan dengan angka 1, kemudian maka akurasi dari pelatihan adalah jumlah benar
dibagi dengan jumlah file, kita kali dengan 100%. Terakhir kita simpan model SVM hasil pelatihan, save MDL. Yang ingin kita simpan adalah MDL, kemudian data latihnya, target latihnya, dan jenis kernel. Sampai di sini kita coba running, maka akan muncul grafik plot SVM-nya. Sini dijelaskan kernelnya yaitu polinomial. Seperti ini plot grafiknya tadi. Sedangkan akurasinya 95%. Kalau kita coba dengan jenis kernel yang lain, misalnya linear, kita coba running. Nah, maka akan terbentuk garis lurus. Di sini kalau kita lihat semakin banyak data yang salah di sini ya. Ada 4 data yang salah di sini. Jadi dia sebenarnya merah itu Bali, tapi dia berada di atas garis sehingga akan terbaca jeruk purut. Ada 4 data Bali yang terbaca jeruk purut. Dari 20 data salah 4 berarti 16/20 kali 100% 80%. Ini kelas keluaran. Nah, ini ada 4 data jeruk Bali yang terbaca sebagai jeruk purut. Salah 4 kalau pakai linear. Kita coba kernel yang lain yaitu Gaussian. Nah, di sini hasilnya sama seperti polinomial, tetapi memang bentuk garisnya berbeda ya, Gaussian dengan polinomial, tetapi hasil akurasinya sama di sini. Ini mestinya jeruk Bali tapi berada di atas hyperplane, maka terbacanya sebagai jeruk purut, sehingga akurasinya 19/20 kali 100% 95%. Ini kita pakai polinomial saja. Seperti itu untuk pelatihan. Untuk pengujian, ini kita copy saja coding dari pelatihan ke script yang baru, tinggal kita ganti saja data latih menjadi data uji. Kemudian target latih kita ubah menjadi target uji, tetapi tentunya kita sesuaikan. Data uji ini kita punya 7 citra daun jeruk Bali dan 7 citra daun jeruk purut. Di 1 sampai 7 adalah Bali, 8 sampai 14 adalah daun jeruk purut seperti ini. Kemudian di dalam pelatihan, di dalam pengujian itu tidak ada proses pembentukan model SVM. Yang ada adalah memanggil model SVM hasil dari pelatihan. Load MDL, perintahnya seperti itu, membaca keluaran hasil pengujian. Kemudian di sini ini mestinya data latih semua ini.
Ini data latih harusnya. Kalau ini kita copy paste saja. Ya, ini dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan saja plotnya 4-5. Kita tambahkan dengan gscatter tetapi data uji. Dengan target uji kita beri warna yang sama, red dan blue, tapi untuk markernya kita berikan bentuk tanda silang seperti ini. Kemudian untuk legendnya ini Bali pelatihan atau latih saja. Urut uji latih. Kemudian kita copy di sini Bali uji dan urut uji. Setelah itu kita hitung akurasi pengujian. Kelas keluaran kita bandingkan dengan target uji, maka akurasi pengujian adalah jumlah benar dibagi jumlah file. Ini modelnya tidak perlu kita simpan karena sudah kita simpan pada proses pelatihan. Kemudian kita running. Pertama kali kita diminta untuk menyimpan nama file. Misalnya kita berikan nama pengujian di sini, kemudian kita klik save. Setelah itu kita tunggu. Muncul error di sini. Kita klik. Jadi di sini target uji tidak dikenali. Ini target uji harusnya ya. Kita running kembali, kita tunggu. Nah, di sini kalau kita ingat tadi target dari pengujian, jadi 7 data pertama itu jeruk Bali, sedangkan 7 data yang kedua merupakan daun jeruk purut. Itu targetnya. Sedangkan kelas keluarannya itu ternyata sama, 7 data pertama Bali, 7 data kedua adalah purut, sehingga sama persis antara keluaran SVM dengan target uji. Akurasinya berarti 100% di sini. Kalau kita lihat grafiknya di sini, jadi kalau warnanya itu ini keterangannya kurang, yang legend ini kita kasih hyperplane seperti ini. Di pelatihan juga kita beri. Kalau kita running pelatihannya, jadi garis itu merupakan hyperplane. Untuk pengujian, ini kurang koma di sini. Untuk pengujian, nah jadi yang titik merah itu merupakan daun jeruk Bali pada data latte, yang biru daun jeruk purut pada data latte, sedangkan yang X merah itu daun jeruk Bali pada data uji, X biru merupakan daun
urut pada data uji. Kalau kita lihat di sini yang X merah itu berada pada di bawah hyperplane, berarti sudah betul. Sedangkan yang X biru itu dia berada pada atas dari hyperplane, jadi juga betul. Jadi misalnya X biru ini ada di bawah, lah itu salah. Atau X merah itu ada di atas hyperplane, itu juga salah. Berarti ada kesalahan di situ. Tetapi di sini sudah betul semua, berarti akurasinya 100%. Seperti itu. Coba kalau kita gunakan kernel yang lain, misalnya kernel linear. Pada pelatihan kita gunakan kernel linear seperti ini. Pada pengujian ini menyesuaikan ya, pengujiannya menyesuaikan, juga pakai linear. Tetapi dengan coba kita lihat akurasi dari kernel linear ternyata juga 100% ya di sini. Juga akurasinya baik pada tahapan pengujian. Untuk X merah dia selalu di bawah hyperplane, X biru dia di atas hyperplane, berarti akurasinya juga 100%. Kita pakai polinomial saja. Seperti itu. Jadi itu untuk proses pelatihan dan pengujian. Terakhir kita buat pengkodingan atau pemrograman untuk pengolahan citra atau pengujian dengan menggunakan satu data saja. Kalau ini tadi pengujian dengan menggunakan seluruh data pada folder data uji. Sekarang kita gunakan satu data saja. Kita awali dengan proses memanggil menu browse file. Kita deklarasikan variabel nama file, nama folder, UI get file. Jadi itu merupakan function untuk menampilkan menu browse file. Kita tampilkan file yang berekstensi .jpg saja. Jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. If negasi dari is equal nama file itu 0, maka kita jalankan perintah ini tadi, dari baca citra sampai ekstraksi ciri. Tapi ini tidak ada urutan kekal karena kita hanya gunakan satu data saja. Ini berarti data uji 1,1 dan 1,2. Setelah itu kita panggil model SVM hasil pelatihan dan kita baca kelas keluaran hasil pengujian seperti ini. Sudah selesai. Yang terakhir tinggal kita tampilkan saja citra asli dan kelas keluaran hasil pengujian. Perintahnya yaitu figur, untuk menampilkan figur
imshow img. Kita berikan judul ini pakai kurung kurawal supaya bisa ganti baris. Nama file kita berikan nama filenya, kemudian kita ganti baris, kita tampilkan kelas keluaran. Seperti ini. else itu negasi dari ini. Jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Kita coba running. Pertama kali kita diminta untuk menyimpan, kita simpan dengan nama pengolahan citra misalnya. Kita klik tombol save, kita pilih sembarang data, misalnya data uji Bali misalnya. Oh, muncul error. Di sini ada kesalahan. Oh, ini kelas keluaran karena kelas datanya berupa sel, sehingga kita berikan urutan yang pertama. Meskipun dia hanya ada satu data, tetap kita kasih urutan yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi nama file aslinya adalah Bali 13, kelas keluarannya juga Bali, berarti betul ini ya. Ada data uji untuk daun jeruk purut. Nah, nama filenya adalah purut 14, keluarannya juga purut, berarti betul. Untuk data latih, nama aslinya Bali 03, keluarannya juga Bali, berarti betul. Kalau yang salah tadi yang mana? Kita klik dulu pelatihan, kita cari yang salah tadi. Salah satu tadi ya, target latih. Kelas keluaran. Ini data keempat. Pada data latih tadi salah. Data keempat. 1, 2, 3, 4 berarti ini. Nah, ini nama aslinya adalah Bali 04, tetapi terbacanya daun jeruk purut, sehingga salah. Ini ada salah satu dari 20 citra. Seperti itu. Saya rasa tutorial pada video kali ini semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.